Bapa di surga, inilah kami di hadapan Engkau yang sudah memberi kesempatan bagi kami untuk datang menerima undangan anugerah-Mu, beribadah, berdoa bersama, memuji bersama, dan juga sekarang kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi, kuduskan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau celikkan mata rohani kami, agar kami dapat memahami apa yang ada di dalam bacaan firman yang kami renungkan, dan agar kami memahami kebenaran firman-Mu untuk kami juga boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku-pelakunya juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam dari saya, Pendeta Robert Siahaan. Saya dari GSRI Kebayoran Baru, nggak jauh dari GKY Kebayoran Baru. Ya, baik. Tema kita malam hari ini adalah perlindungan dan pemeliharaan Allah dari 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 29. Bapak, Ibu, dan Saudara boleh memegang Alkitab masing-masing. Saya bacakan dengan cepat. Ya, 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Saya membaca TB 2 ya, versi yang 2024. Daud ke Mahanaim. Husai berkata kepada Imam Zadok dan Imam Abiatar, begitulah nasihat Ahitofel kepada Absalom dan tua-tua Israel, tetapi beginilah nasihatku. Sekarang suruhlah orang segera memberitahukan kepada Daud demikian. Jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun malam ini, tetapi menyeberanglah segera supaya raja dan seluruh tentara yang menyertainya itu tidak dihabisi. Yonatan dan Ahimas tetap tinggal di En-Rogel. Setiap kali seorang hamba perempuan datang membawa kabar kepada mereka, mereka pun pergi memberitahu Raja Daud. Sebab mereka tidak boleh terlihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka dan memberitahu Absalom. Keduanya pun segera pergi dan sampai ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Lalu mereka turun ke dalamnya, kemudian istrinya mengambil sehelai kain, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan bulir-bulir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Ketika hamba-hamba Absalom mendatangi perempuan itu di rumahnya, mereka bertanya, di manakah Ahimas dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, orang-orang itu telah menyeberangi sungai. Kemudian mereka mencari dan tidak menemukannya, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah mereka pergi, keduanya keluar dari sumur dan pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, segeralah seberangi sungai ini, sebab seperti ini dan itulah nasihat Ahitofel terhadap kamu. Lalu Daud dan seluruh rakyat yang menyertainya segera menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak seorang pun yang tertinggal yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak dituruti, ia memasang pelana keledainya, lalu berangkat ke kotanya dan pulang ke rumahnya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati dan dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Daud sampai ke Mahanaim ketika Absalom menyeberang sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, orang Ismail yang memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makir bin Amel dari Lodebar serta Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, bejana air, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, gandum panggang, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan
keju lembu bagi Daud dan orang-orang yang bersama dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, orang-orang ini tentu sudah lapar, lelah dan haus di padang gurun. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ini kisah yang panjang sebetulnya. Dimulai dari peristiwa Amnon memperkosa adiknya Absalom. Ya, Amnon itu anak pertama dari Daud. Lalu dia suka sekali dengan adiknya Absalom yang namanya Tamar. Ya, lalu dia perkosa, sesudah diperkosa diusir. Nah, Absalom dengar adiknya diperkosa oleh anak pertama. Ini kan beda ibu mereka kan. Lalu dia bunuh si Amnon. Daud marah, pergilah si Absalom ini kemana saya lupa, nanti bisa Bapak Ibu cek. Beberapa tahun tidak dipanggil-panggil sama Daud. Lalu penasehatnya Daud, kalau nggak salah Yoab bilang panggil aja si Absalom pulang. Dan Absalom pulang. Tetapi ketika Absalom pulang pun Daud tidak mau ajak bicara. Karena dia sangat marah. Nah, kemarahan yang sangat besar ini juga bertahun-tahun masuk dalam jiwa Absalom. Sampai satu saat dia di pasal 15, dia setiap pagi selama 4 tahun, bayangkan. Setiap pagi di depan pintu gerbang istana, setiap kali orang punya problem, punya masalah, mau datang ke Daud. Bayangkan pangeran anak raja yang hebat ini cium tangan rakyat. Tujuannya apa? Cari hati, mencuri hati. Dan bilang kamu punya problem apa? Biar saya yang selesaikan. Punya utang? Kena pinjol? Ojol? Mereka pokoknya jadi tertarik kepada Absalom. Itu bayangin 4 tahun dia lakukan seperti itu. Sesudah hati rakyat tercuri istilahnya. Dan mereka senang dengan Absalom. Lalu Absalom minta izin kepada Daud. Saya mau pergi ke Hebron. Ya, yang kemarin diserang sebelum Israel menyerang kembali Libanon. Ya. Nah, dia minta izin ke sana untuk bilang dia mau mempersembahkan korban, tetapi di sana dia meneriakkan Absalom raja, dan hati rakyat sudah kepincut sama Absalom. Begitu Daud mendengar itu langsung mereka siap-siap, mari kita pergi sebelum terjadi peperangan, sebelum banyak di antara kita mati. Dan dia bawa kecuali 10 selirnya ditinggal, istri yang lain dia bawa 2 istrinya. Ya, nah lalu itulah kisahnya mengapa Raja Daud pergi. Lalu Absalom ke Yerusalem, dia mengkudeta istilahnya ya. Jadi Absalom itu putra ketiga. Ya, ada satu namanya Amnon, lalu Daniel. Yang ketiga ini Absalom, dia mengkudeta bapaknya sendiri dan dia mau menjadi raja. Dan tadi saya sudah sebutkan dia 4 tahun itu mencuri hati orang. Ya, manusia kan mudah dipengaruhi ya, apalagi disogok, dicium tangannya. Ini luar biasa kan kalau anak raja, pangeran raja menciumi tangan rakyat, itu kan sesuatu yang enggak lazim, tapi tujuannya untuk mencuri hati. Akhirnya Daud dan pasukannya ke Mahanaim ya. Nah, lalu Absalom meminta nasihat kepada Ahitofel, itu tadinya penasehat dari Daud. Dan Ahitofel bilang begini, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud malam ini juga. Ya, jadi dia membelot dari Daud, jadi dia akhirnya ikut sama Absalom ketika Absalom menyatakan dirinya sebagai raja. Akhirnya apa? Daud ketika berangkat menuju Mahanaim, ada satu namanya Husai. Husai ini sahabat dia dan kemungkinan juga sering dipakai sebagai penasehat. Dan Daud bilang, kamu harus menggagalkan nasihat dari Ahitofel. Absalom juga tanya, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah itu Daud teman kamu? Tidak, saya mengabdi kepada raja dan juga mengabdi kepada anak, dan saya sekarang mengabdi kepada engkau. Dia Husai bilang begitu kepada Absalom. Nah, lalu dia tanya, kamu punya nasihat apa untuk saya? Itu pertanyaan dari Daud ya. Dari Absalom. Kalau Ahitofel bilang malam ini juga 12.000 kejar Daud. Karena dia mau menyeberang sungai Yordan.
Tetapi Husai, sahabat dari Daud ini memberi nasihat. Nasihatnya begini ya di ayat 11, kita tadi baca dari ayat 15. Husai bilang apa? Suruhlah seluruh Israel dari Dan itu paling ujung dekat Libanon, sampai Beersheba. Beersheba itu paling bawah. Jadi dari Dan ini 12 suku ya, dari Dan paling atas sampai ke Beersheba itu paling bawah, berkumpul. Suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu, kepada Absalom. Ngumpulin orang kan lama, betul ya. Ini strategi dia untuk memperlambat gerakan Absalom untuk mengejar Daud. Sebab kalau malam itu kejar pasti ketangkep. Pasti bisa dikejar itu. Apalagi 12.000 mengejar orang lagi nyebrang. Ya pasti mereka akan ngejar. Maka Husai bikin taktik, strategi jangan sampai malam itu dikejar. Jadi kumpulkan semua suku Israel untuk mengejar Daud. Karena mereka juga sudah kepincut. Siapa yang meneriakkan jadi raja, Absalom sudah berteriak menjadi raja. Dan dikatakan apa? Seperti pasir di laut banyaknya. Dan dia bilang Daud itu kan seorang prajurit hebat. Daud itu tidak pernah kalah perang. Tidak pernah kalah. Daud tidak pernah kalah kecuali dikejar seperti ini karena anak sendiri yang ngejar dia pergi. Atau ketika dia perang orang Israel rakyatnya Daud dicuri orang waktu itu di Filistin. Iya betul. Pernah Daud mau perang membantu Filistin untuk melawan Israel. Ya, Filistin itu tempat musuh yang pernah dikalahkan oleh Daud, tapi Daud pernah tinggal di Filistin. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka di Mazmur 23 apa? Tuhan memberi makan kepadaku di hadapan lawanku. Dikasih tempat tinggal, dikasih tanah untuk tinggal. Itu luar biasa. Itu waktu dikejar-kejar oleh Saul. Jadi untuk memahami Mazmur perlu mempelajari raja-raja kitab Samuel. Oke. Ya, supaya banyak seperti pasir. Supaya engkau sendiri juga harus turut bertempur. Jadi Husai ini sahabat Daud, dia mau memperlambat. Makanya dikumpulin semua orang sebanyak mungkin untuk mengejar Daud. Saya persingkat saja ya. Nah, jadi pesannya Husai diutus Daud memang sengaja untuk menggagalkan nasihat daripada Ahitofel. Suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud pada malam ini juga. Jangan nginep, jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun. Tetapi menyeberanglah dengan segera, menyeberang sungai Yordan. Supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia itu ditelan habis. Jadi bisa jadi Ahitofel itu niatnya, kepikirannya, nasihatnya bisa jadi memang langsung dilakukan. Bisa jadi memang Absalom bilang nasihat dari Husai lebih bagus. Dia mendengar nasihat Husai. Kalau Ahitofel bilang apa? 12.000 kasih saya prajurit tentara 12.000. Malam ini saya kejar Daud. Tetapi Husai bilang kumpulin semua suku Israel. Dia mau mengundur waktunya. Ya, dan dia bilang jangan nginep di tempat-tempat penyeberangan di padang gurun. Tapi menyeberanglah dengan segera supaya raja dan seluruh rakyat yang bersama, ada 600 orang yang ikut dengan Daud, ya, supaya tidak ditelan habis. Ya, tiba-tiba saja berubah, bisa jadi perlu berhati-hati juga ketika menghadapi situasi yang sulit. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan dikatakan pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberang sungai Yordan. Karena sudah dikasih aba-aba, sudah dikasih info jangan sampai tidak nyebrang. Kalau ada yang tidak nyebrang bisa terkejar dan mati. Nah, ketika dilihat Ahitofel tadi penasehatnya Daud yang sekarang mengikuti Absalom, bahwa nasihatnya tidak dipedulikan. Ia berangkat ke rumahnya, pulang ke rumah kampungnya dan dikatakan menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dia dikuburkan dalam kubur ayahnya. Kenapa nasihat enggak diterima tapi gantung diri? Berarti harga dirinya diletakkan pada pekerjaannya, pada nasihatnya. Harga dirinya terlalu tinggi.
Ya, pekerjaan, jabatan, pujian itu lebih tinggi dari nyawanya dia bikin. Jadi ketika pekerjaannya, nasihatnya ditolak, maka dia sendiri membunuh diri. Maka sampailah Daud ke Mahanaim. Ketika Absalom menyeberang sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah. Ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Karena Alkitab itu begitu bisa kadang-kadang cepat sekali beritanya, kata-katanya, tapi bisa juga lambat. Misalnya 2 Samuel 15 itu peristiwa 4 tahun. Hanya 1 pasal tapi peristiwanya 4 tahun kalau Bapak Ibu lihat ya. Dari mulai Absalom cium tangan nanti ada kalimat dia melakukannya 40 tahun. Hanya 1 pasal. Nah di sini dikatakan apa? Daud ke Mahanaim, ke seberang sungai Yordan. Dengan seluruh orang Israel menyertainya. Lalu di ayat 26 karena langsung saya nyambung 25 gak usah dibaca dulu. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Jadi langsung Absalom sudah berkemah di tanah Gilead. Udah nyebrang juga dia sebetulnya. Coba kita lihat peta ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Kalau yang sebelah kanan ini lebih besar gambarnya, yang sebelah kirinya itu lebih saya zoom. Nah Mahanaim itu yang Bapak Ibu bisa lihat, Gilead di atasnya. Dikatakan apa? Ketika Daud sampai di Mahanaim, ya pada fajar semua sudah sampai di Mahanaim. Lalu di ayat 26, Absalom sudah sampai di Gilead di atas ya. Nah Gilead, jadi yang kanan ini ada 2 suku Israel, Gad, suku Dan. Lalu suku Manasye setengah itu ada di sebelah kanan, mereka enggak ikut nyebrang ke Kanaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar bagaimana orang Israel masuk ke Kanaan. Jadi ada 2,5 suku di situ ya, dan dikatakan apa? Mahanaim itu tempat di mana Daud tinggal. Ya, dan di situ Daud dan semua orang tinggal di situ, bawahnya Yeriko. Lalu ada Gilgal. Nanti dari Mahanaim Daud ke Gilgal ya, lalu ke Yeriko. Nah, kalau Bapak Ibu lihat peta ini, Musa itu sudah ada di sungai sebelum naik meninggal di Gunung Nebo. Alkitab bilang apa? Musa sudah membacakan lagi kitab Taurat. Membacakannya di mana? Di seberang sungai Yordan. Jadi Musa itu tinggal nyebrang sungai itu nyampe ke Kanaan Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang kamu gak boleh ke sana. Terus diajak lagi naik ke Nebo, dia bisa lihat tuh Yerusalem. Dia bisa lihat Bethlehem dari Gunung Nebo itu, kalau Bapak Ibu pernah juga pergi tur Holy Land. Itu peta-peta ini. Jadi Musa itu sudah di situ. Sebelum meninggal dia membacakan sebelum nyebrang ke Yeriko. Bahkan sebetulnya ke Gilgal dulu. Karena orang-orang Israel sebelum menyerang Yeriko mereka ke Gilgal dulu. Nah ini posisi petanya ya, masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari peta-peta ini. Yang paling atas itu Ako ya, ada tempat itu Libanon di atasnya yang lagi diserang oleh Israel. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, tema kita hari ini apa? Perlindungan dan pemeliharaan Allah. Perlindungan dan pemeliharaan Allah, dan kita sedang melihat situasi yang mengancam Daud, mengancam nyawanya, dan dia sedang dikejar oleh anaknya sendiri. Digugat, dikudeta oleh anaknya sendiri. Nah, di bagian yang kita baca dari 2 Samuel 17 ini, di sini kita lihat berkat-berkat Tuhan. Ayat 27 saya bacakan lagi. Ketika Daud tiba di Mahanaim, tadi petanya sudah jelas, sudah nyebrang, maka Sob bin Nahas dari Raba kota Bani Amon. Amon itu anaknya Lot sama Moab ya. Itu suku Amon, suku Moab itu anaknya Lot ya. Jadi ada keturunan dari orang Israel juga. Lalu Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai. Bapak Ibu pasti sering dengar Barzilai ya. Orang Gilead ya, di atas tadi daerah Gilead. Lalu ke Mahanaim. Dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi. Enggak tahu perjanjian lama tulisnya kacang babi, yang baru sudah diganti. Kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing, domba, keju, lembu. Bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu lapar dan lelah dan haus di padang gurun dari perjalanan dari Yerusalem
terburu-buru menyeberangi sungai Yordan, ya, lalu sampai ke Mahanaim, dan 3 orang ini, ya, Makir, lalu Nahas, lalu Barzilai. Barzilai lah yang membiayai seluruh kehidupan Daud ketika dikejar-kejar Absalom di Mahanaim itu, ya. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan melindungi Daud dalam kasus ini. Kita harus melihat bagaimana kehidupan Daud selama dia hidup menjadi raja di Israel, baru kita bisa melihat gambaran besar. Kenapa Allah begitu melindungi Daud? Dan kalau Bapak Ibu baca ke pasal berikutnya, nanti akhirnya dari Gilead, Absalom mengejar Daud. Ketemu nanti mereka berperang dan Daud menyuruh prajuritnya untuk berperang, lalu lembek-lembeklah kepada anak saya. Dia bilang gitu pesannya, ya. Kalau ketemu anak saya, kamu perlakukan dengan lemah lembut karena dia begitu sayang kepada anaknya walaupun anaknya menghendaki nyawa dia loh. Kalau ada Daud di situ ketemu di Yerusalem, pasti Absalom akan bunuh. Sakit hati dari perlakuan orang tua itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Sakit hati dari seorang ayah yang terlalu keras atau seorang ibu terlalu keras kepada anak atau seseorang terhadap seseorang, itu belum tentu atau sulit, sangat-sangat sulit untuk dihapuskan. Walaupun dia bilang udah dimaafin, sudah, misalnya gitu ya. Udah dimaafin, sudah. Akhirnya kan Daud panggil si Absalom. Panggil, ajak ngomong, ya. Tapi juga enggak sering diajak ngomong, dia menyimpan dendam yang luar biasa. Jadi yang dendam itu adalah Absalom. Si Daud merasa, oh sudah selesai mungkin acaranya, saya sudah maafkan anak saya, sudah undang lagi ke istana, sudah lagi tinggal di rumahnya dia di area itu. Tetapi dalam hati Absalom tidak mau. Bahkan bisa jadi termasuk ini adalah hukuman Tuhan. Sebab Tuhan sesudah Daud membunuh Uria, betul ya, lalu mengambil Batsheba menjadi istrinya, Tuhan bilang apa? Mulai hari itu akan terjadi pembunuhan di antara keluarga Daud dan juga pelecehan seksual. Ya, itu hukuman kepada Daud. Dan ketika Daud dalam perjalanan itu kan si Ahitofel itu menyuruh Daud meniduri semua selir bapaknya di depan masyarakat, ya, karena dia bikin kemah dan dikatakan Absalom meniduri selir bapaknya di depan masyarakat. Itu hukuman Tuhan. Termasuk ini akhirnya membunuh, ya, saling membunuh itu terjadi dalam kehidupan Daud. Jadi dosa itu memang selalu ada akibatnya dan tidak selalu datangnya cepat-cepat. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita supaya kita jangan melakukan. Ketika kita merasa bebas melakukan dosa, melakukan sesuatu yang salah dalam hal apapun, dalam bisnis, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan pertemanan, bersahabat dan sebagainya, apapun bentuk dosa itu pasti ada hukumannya. Sehingga kita harus belajar baik-baik dari peristiwa-peristiwa ini, ya. Jadi akhirnya Daud mendapatkan tiga orang, ya, tidak begitu detail dijelaskan kenapa Barzilai itu begitu baik kepada Daud, kenal dengan Daud, bahkan ada dikatakan Sobi bin Nahas, lalu Makir bin Amiel, ya, ada yang dari kota Amon, ada yang dari Lodebar, dan ada yang dari Gilead, Barzilai, dan pada akhirnya nanti terakhir Daud karena Absalom mati, ya, Absalom kena pohon jadi lehernya ketusuk, tetapi Yoab akhirnya tusuk dia, ya, terakhir. Matilah Absalom itu. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memelihara Daud. Tetapi bukan berarti begini, ketika berdoa tidak ada yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud merasa terancam, apa yang dilakukan? Imam Abiatar, Imam Zadok suruh pulang. Jangan ikut saya, kamu tetap masuk di sana, ya, menjadi imam di istana, nemenin Absalom. Tujuannya apa? Untuk memata-matai, untuk melihat situasi dan melindungi Daud di pelarian. Termasuk Husai. Husai disuruh pulang, tadinya dia mau ikut Daud ke Mahanaim. Tapi Daud bilang, kamu pulang ke Yerusalem dan batalkan semua nasihat Ahitofel. Dan terjadi. Artinya berdoa saja tidak cukup, tetapi harus bertindak. Seringkali kita minta cara instan, betul ya? Jawaban yang instan. Kalau sakit harus cepat sembuh. Kalau punya masalah harus cepat selesai. Kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu ya. Betul ya.
Kalau nggak dijawab-jawab, Tuhan nggak dengar doa kita. Tuhan kayaknya nggak lihat. Tuhan kayaknya nggak peduli. Sebab kita udah doa tiap Rabu malam sudah minta didoain. Hamba Tuhan sudah besuk. Saya juga udah berdoa. Ya, kok nggak dijawab-jawab? Tuhan cara bekerjanya kan berbeda dengan harapan kita, betul ya? Dan tidak semua yang buruk itu terjadi dalam hidup kita betul-betul buruk. Betul ya? Tuhan menggagalkan sesuatu untuk menyelamatkan kita dari sesuatu. Betul? Bisa terjadi seperti itu. Dan seringkali orang Kristen atau manusia itu jatuh di dalam masa zona nyaman dan dalam keadaan sukses. Bukan dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan susah, manusia biasanya datang berdoa, mencari pertolongan, mencari nasihat. Betul? Tanya orang, kok gue punya masalah, menurut lu gimana? Siapa aja yang punya masalah kayak saya? Cari dong di internet. Tanya dong orang gereja yang pernah ngalamin seperti saya itu siapa? Bagaimana cara Tuhan menjawab? Itu kalau lagi susah. Tetapi kalau lagi sukses, semua berhasil, semua lancar. Orang jadi sombong Bapak Ibu. Tuhan gak suka kesombongan, benar. Tadi saya besuk, ya ada 2 orang yang saya besuk yang bercerita dulu dia di Kalimantan punya kapal. 1 kapal lagi dia isi sembako, 1 penuh kapal. Ya belum Kristen waktu itu dia bilang di Pontianak. Lalu mereka pergi ke pulau lain mau menjual semua itu 1 perahu. Nanti pulang lagi ceritanya begitu. Di tengah jalan malam-malam mereka nggak ada yang periksa ternyata kapal dia sendiri yang biasa dia pakai bocor. Sampai tenggelam. Akhirnya di tengah jalan dia berpikir lebih baik nggak usah jadi deh kayaknya tanda-tanda nggak baik. Lalu pulang akhirnya sembako itu dibuka toko di rumah dijual. Akhirnya jualan. Dia bilang, anaknya bilang mungkin itu kita pikir tidak baik. Tetapi bisa jadi itu yang baik buat bapak saya tidak pergi ke sana. Sukses perjalanan belum tentu dia selamat di sana nanti. Betul? Apapun bisa terjadi. Akhirnya itu pun sesudah toko dipakai dijalanin terbakar juga. Waduh, ya terbakar belum. Dia ngomong lagi, waktu itu belum Kristen Pak katanya. Ya, apakah kalau udah Kristen hal seperti itu tidak terjadi? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa hari lalu ada seorang mahasiswa di Petra Surabaya bunuh diri, anak dari pendeta. Bapaknya bilang, pagi tadi kami ibadah keluarga. Lalu dia pendeta. Sudah ibadah keluarga, mungkin Bapak Ibu bilang kurang doa kali. Wah hamba Tuhannya gak benar kali, mungkin gak kudus makanya anaknya bunuh diri. Kita suka membuat asumsi-asumsi yang sembarangan, betul ya? Bapaknya bilang, kami tadi baru ibadah, baru family altar. Kami berharap anak saya pulang, ternyata enggak pulang. Dia bunuh diri. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi, sakit, begitu sedih, trauma buat saya. Dan pendeta bilang siapapun bisa mengalami hal-hal seperti itu. Ya, ada depresi yang sudah bertahun-tahun dilayani oleh psikiater, dia bilang. Anak ini sudah dilayani tapi akhirnya juga mengalami seperti itu. Yang dia pesankan gunakanlah waktu baik-baik bicara dengan anak. Tuhan memelihara dan melindungi bukan berarti ketika kita berdoa enggak usah berbuat apa-apa. Tidak Bapak Ibu. Usaha dari Daud besar-besaran juga, strategi tetap jalan, perlindungan tetap jalan, betul ya? Jadi ora et labora. Ora itu orasio, berkata-kata, berdoa dan labora dan mengerjakan segala sesuatu. Jadi nggak bisa kita minta Tuhan aja yang selesaiin semua. Kita berdoa, semua masalah selesai, kita santai aja, nggak bisa seperti itu. Coba kita lihat video ini. Ada orang lagi berlomba sudah jatuh Bapak Ibu. Masih bisa menang nggak kira-kira? Ketika kita menghadapi kejatuhan, jangan menyerah, tapi bangunlah. Ya, bangunlah. Yang udah di depan itu mungkin merasa santai Bapak Ibu. Yang di belakang yang sudah jatuh, dia mengeluarkan tenaganya sekuat mungkin. Akhirnya dia bisa menang Bapak Ibu. Ya, terkadang masalah kita nggak selesai. Ya, keberhasilan dikatakan tidak diukur kerasnya kamu jatuh, tapi tekad kamu untuk bangkit kembali. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah frustrasi karena apa? Tuhan sudah berjanji betul ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Sekalipun masalah kita, kadang-kadang kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di depan. Tapi Tuhan tahu, betul ya. Nah disitulah kita harus bersabar. Jangan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tetapi kita harus masuk ke dalam proses yang Tuhan mau. Tadi orang yang tadi saya besuk itu bapak-bapak itu. Anaknya yang bilang, bapaknya udah umur 80. Jadi dia tinggal sama anaknya yang dagang sembako, ya banyak hal sampai rumahnya lantai 2 semua. Itu simpen buat semua perlengkapan gudangnya, barang yang dijual. Anaknya itu yang selalu bilang, yang buruk yang terjadi belum tentu buruk di hadapan Tuhan. Yang baik yang kita lihat baik, sudah dirancang baik, belum tentu baik buat Tuhan. Artinya apa? Kita yang harus rendah hati dan selalu bertanya. Kunci keberhasilan Daud, kenapa Tuhan senang sama Daud? Kenapa Bapak Ibu dan Saudara, kenapa? Daud selalu bertanya, Tuhan maju apa enggak saya? Saya kejar gak musuh ini? Udah tahu istri anaknya, semua penduduknya yang di Filistin itu dibawa sama Amalek. Bapak Ibu kalau sudah tahu anak diculik orang, kejar apa enggak? Pasti kejar dong. Tapi Daud bilang apa? Tuhan saya kejar enggak? Kayak anak kecil goblok amat mungkin pikiran kita begitu ya. Tapi Tuhan senang hati yang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Walaupun sudah tahu kita apa yang harus kita lakukan, harus bertanya kepada Tuhan. Satu lagi tadi saya besuk lagi suami istri. Ya, dia bilang 3 tahun lalu tangan saya patah. Dia sering naik mobil ke atas, ya, dia tukang betulin mobil-mobil Jeep. Dia di rumahnya tuh bengkel, tadi ada beberapa mobil Jeep sedang diperbaiki oleh dia. Dan dia senang hiking. Lalu dia bilang apa? Kenapa saya sampai patah tangan? Dia bilang, saya nganggap enteng medan yang terlalu enteng, terlalu gampang dia bilang. Saya dalam hati dia ngomong, ini mah medan yang saya jalani terlalu kecil. Udah pernah saya menjalani sulit, bahkan saya punya banyak piala menghadapi medan sulit pakai mobil ininya, mobil jeepnya itu yang sudah dimodifikasi itu. Dia bilang saya udah punya banyak piala, ini mah kecil. Justru ketika dia bilang ini kecil, dia merasa dirinya hebat, betul ya. Disitulah Tuhan gak suka. Kalau Daud perang sama siapapun pasti bertanya dulu dan Alkitab selalu berbicara apa? Tuhan membuat Daud berhasil. Selalu kalimatnya begitu. Tuhan membuat Daud berhasil karena Daud selalu bertanya. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang kita lakukan, bertanyalah dahulu kepada Tuhan. Dalam hal apapun. Dan walaupun kita bertanya, jangan menjadi anggap enteng. Udah pokoknya biar Tuhan yang selesaikan. Enggak, tetap kita harus kerjakan apa yang kita kerjakan. Dan lihat bagaimana Tuhan melindungi. Coba kita lihat di video ini. Ini ada kerbau sudah dikerubutin oleh singa. Akhirnya singa dengan singa ribut, bertarung, berantem, terjadi kekacauan di antara mereka. Sering terjadi ini ketika peperangan Israel Bapak Ibu. Musuh itu dibuat Tuhan berantem. Kerbaunya gimana Bapak Ibu? Pulang kampung dia. Begitulah yang terjadi. Manusia bisa merancang sesuatu yang buruk terhadap kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita aman. Manusia bisa merancang sesuatu untuk bisnis kita, untuk kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan tidak mau itu terjadi, tidak akan terjadi. Bahkan musuh pun diperdamaikan dengan kita. Di Alkitab siapa yang sangat diuji dengan luar biasa? Dapat pencobaan. Ayub ya. Daud pernah gak? Pernah. Ketika Daud menang terus, tidak pernah kalah. Dia suruh Panglima Yoab, coba hitung dari Dan sampai Berseba. Semua orang Israel, hitung semua. Dan Alkitab bilang apa? Iblis sedang mencobai Daud. Kalimatnya begitu jelas loh Bapak Ibu. Iblis mencobai Ayub, bahkan minta izin dulu, betul? Kulon dulu. Bapak di surga, boleh gak saya menguji Ayub? Gitu, izin. Oh boleh silakan, betul ya? Matilah anaknya 10, bisnisnya, ya jualan ontaknya, sekarang BMW ya istilahnya, itu ontak.
kambing, itu pertanian habis semua. Terus setan datang lagi. Gimana Ayub? Hebat gak? Tuhan yang ngomong dia itu saleh, takut akan Tuhan dan jujur. Oh terang aja Tuhan melindungi dia. Coba sekarang saya jamah tubuhnya. Gigi ganti gigi. Ya, Tuhan bilang silakan tapi jangan ambil nyawanya. 2 kali setan minta izin kepada Tuhan, betul ya? 2 kali Tuhan minta izin kepada Tuhan. Setan minta izin supaya mencobai Ayub. 2 kali Tuhan kasih. Dan begitu luar biasa walaupun akhirnya Ayub berhasil. Dan di dalam pasal 2 saja Ayub ketika semua itu terjadi kalimat Ayub apa? Dalam semua itu mulut Ayub tidak berdosa. Mulutnya apa? Tidak protes. Coba Bapak Ibu ngalamin masalah berat. Kok Tuhan bikin saya gagal ya? Kalimatnya gitu betul apa enggak? Ada enggak di antara kita ini? Kalau lagi punya problem atau masalah bisnis sudah dipersiapkan semua, sudah didoakan. Tiba-tiba gagal ngomongnya Tuhan enggak berkati kita, Tuhan tidak sertai kita. Kita melihatnya dari perspektif yang negatif. Padahal Tuhan menggagalkan itu untuk tujuan yang lain. Betul Bapak Ibu dan saudara sekalian? Makanya jangan protes sama Tuhan. Enggak mungkin Tuhan merencanakan yang tidak baik dalam hidup kita. Amin. Tidak mungkin Tuhan merancang yang tidak baik. Emang enggak ada kerjaan apa Tuhan mikir-mikirin yang jelek? Tidak mungkin. Tadi kita sudah, ya liturgus sudah membacakan Roma 8 kan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apapun yang ada di dunia ini enggak bisa. Kasih Allah terlalu besar. Kasih Allah sangat besar. Ya, dan Tuhan melindungi kita asal kita juga tidak kesombongan tuh hati-hati Bapak Ibu. Itu yang paling Tuhan enggak suka. Dan tadi jemaat saya itu patah tangannya 1 bulan. Itu bengkak terus sampai sekarang aja dia. Itu masih terasa nyeri-nyerinya. Tapi setiap kali saya merasa nyeri, Tuhan mengingatkan saya, dia bilang. Untuk saya tetap rendah hati. Itu kalimatnya. Ya. Nah Bapak Ibu, saya tutup dengan beberapa ayat terakhir. Perlindungan dan pemeliharaan itu merupakan janji. Ya, di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini ketika dia di Filistin dikasih tempat. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Janji Tuhan kalau ada masalah, dia akan memberi jalan keluar. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Artinya pegang janji ini. Kalau ada problem jangan ambil keputusan yang fatal. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Jangan frustrasi. Jangan putus asa. Amin Bapak Ibu. Ketika kamu menghadapi dikatakan tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kamu. Ketika kamu dicobai Allah yang akan memberikan jalan keluar. Tetapi jangan melakukan yang salah. Betul ya? Saya terakhir lagi ini Bapak Ibu. Ini adalah Joshua Bell yang mempunyai biola seharga 3,5 juta US kira-kira 50-an miliar. Lalu dia bikin percobaan oleh Washington Post disuruh ngamen di subway kereta. Apakah ada orang mau mendengarkan dia? Apakah ada orang tahu? Karena dia pakai peci, pakai kaos, orang nggak tahu bahwa ini adalah pemain biola salah satu yang terhebat di dunia. Dan biolanya itu 50 sampai 60 miliar. Umurnya udah 300 tahun itu biolanya.
Jadi Bapak Ibu sedang dengar biola harga 50-an miliar sekarang. Enggak ada orang yang lihat. Karena mereka nggak tahu Bapak Ibu. Ada orang berhenti sebentar pergi lagi. Untuk bayar tiketnya dia mau konser jadi dibikin percobaan. $100 yang paling murah biaya konser untuk nonton dia konser. Dan tiket sudah habis terjual, kursi udah nggak ada yang kosong. 40 menit, 45 menit dia main, hanya dapat $20 Bapak Ibu. Orang lewat langsung taruh uang di situ. Dipikir ngamen beneran, padahal itu percobaan. Nah ini perempuan anak remaja yang pegang kantong plastik itulah yang berdiam. Betul-betul diam, semua orang lalu lalang. Ada juga ibu-ibu baju merah, habis itu langsung pergi. Ada juga bapak-bapak sambil senderan di sana. Tidak ada orang yang kenal dia kecuali anak remaja ini. Dia bilang, saya pernah melihat engkau di perpustakaan Kongres. Fantastik dia bilang. Dia langsung nonton berhadapan dengan pemain, dengan biola yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, sebetulnya Tuhan menunggu kita berdoa setiap hari di rumah kita untuk memberkati kita. Kesadaran bahwa Allah, Koram Dewi itu artinya Allah Maha Hadir dalam setiap hidup kita, di gokar kah, di taksi kah, di pesawat kah, Tuhan hadir menyertai kita, amin. Di rumah, maka datanglah berdoa. Tuhan itu memelihara dan melindungi kita. Allah senantiasa menunggu kita untuk datang menghampirinya, untuk dilindungi. Kalau kita enggak berdoa itu putus dengan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan bagaimana kami melihat Tuhan melindungi, memelihara Daud. Karena sepanjang hidup Daud selain daripada kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap Uria dan juga Batsheba, Tuhan sudah memberi hukuman. Namun juga dalam seluruh kehidupan Daud, dia selalu bertanya, selalu berdoa kepada Tuhan, tidak merasa diri hebat walaupun selalu menang. Selalu bertanya, ajar kami juga menjadi rendah hati dan tidak sombong. Ketika segala sesuatu lancar, ketika segala sesuatu menjadi mudah untuk kami kerjakan, Tuhan ajar kami tetap rendah hati. Dan seberapa sulit pun masalah yang sedang kami hadapi, kami mau bertanya kepada Tuhan dan minta perlindungan, penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami bayangkan. Terima kasih Bapa, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.